Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2024-2025 Formasi Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama, yang tentunya udah sesuai ya sama peraturan materi pokok SKB tahun 2024. Oke, untuk materi pokoknya sendiri itu yang resmi dikeluarkan oleh Permenpan RB ya pada tanggal 4 November tahun 2024 yang lalu. Nah, apa aja sih materi pokok SKB untuk penata kelola pengawasan pemilihan umum ahli pertama? Ini ada kata-kata pengawasan ya, jadi berbeda sama penata kelola pemilihan umum. Jadi inilah fokus pada pengawasan pemilihan umum. Nah, itu ada di nomor 216. Teman-teman nanti bisa download aja di deskripsi gratis pada yang pertama ya, download yang paling pertama, list paling pertama. Oke, untuk materi pokoknya sendiri itu ada 2 kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Sementara untuk penata kelola pemilihan umum tanpa ada kata pengawasan itu tidak ada kemampuan umum atau kemampuan khusus, jadi langsung list materi. Untuk pengawasan itu ada kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Nah, kemampuan umumnya ada 4 poin, itu ada teori pemilihan umum, sistem pemilihan umum, peran dan fungsi Bawaslu, KPU dan DKPP, perkembangan kelembagaan pengawasan pemilihan umum. Nah, untuk kemampuan khusus ada 9 poin, ada pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, penyusunan pedoman penyusunan indeks kerawanan pemilu, pengawasan partisipatif, pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran pemilu, persidangan pelanggaran pemilu, permohonan sengketa proses pemilu, pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu, dan juga tindak lanjut dan pemantauan putusan. Oke, paham teman-teman? Jadi itulah materi pokok yang akan diujikan pada formasi penata kelola pengawasan pemilihan umum ahli pertama. Kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, pemilu yang diselenggarakan dengan cara memilih wakil-wakil rakyat secara langsung oleh rakyat disebut A. Pemilu presiden, B. Pemilu legislatif, C. Pemilu serentak, D. Pemilu proporsional, atau E. Pemilu majelis permusyawaratan rakyat. Oke, kita lihat soal nomor 1 jawabannya apa? Jawabannya B. Pemilu legislatif. Jadi pemilu legislatif adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oke, paham teman-teman? Jadi soal nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki hak untuk A. Memilih satu partai saja, B. Memilih partai dan calon legislatif, C. Memilih partai tanpa memilih calon legislatif, D. Memilih calon legislatif dari partai tertentu, E. Menyampaikan preferensinya tanpa memilih partai. Oke, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Soal nomor 2 kita lihat. Jadi soal nomor 2 jawabannya yang B. Memilih partai dan calon legislatif. Nah, jadi dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memilih partai politik dan calon legislatif yang diinginkan, memberikan kebebasan untuk memilih individu di dalam partai. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, salah satu tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan pemilu adalah A. Menyusun pedoman indeks kerawanan pemilu, B. Menyusun daftar pemilih tetap, C. Menetapkan hasil pemilu, D. Menjaga independensi KPU, atau E. Menyelesaikan sengketa pemilu. Ya, kita lihat jawaban soal nomor 3 apa teman-teman? Jawabannya yang E ya, menyelesaikan sengketa pemilu. Jadi Bawaslu bertugas menyelesaikan sengketa pemilu terkait pelanggaran dan proses pemilu yang diawasi, termasuk penyelesaian sengketa hasil pemilu. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, KPU memiliki peran penting dalam tahapan pemilu yang salah satunya adalah A. Mengatur penyelenggaraan kampanye, B. Menyusun hasil keputusan Bawaslu, C. Menyelesaikan sengketa hasil pemilu, D. Menyusun pedoman penyusunan indeks kerawanan pemilu, atau E. Menyusun daftar pemilihan tetap. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Oke, kita lihat. Jawabannya yang E, menyusun daftar pemilih tetap. Jadi KPU memiliki peran utama dalam mengelola administrasi pemilu. Salah satunya adalah menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap yang akan memilih. Oke,
paham ya teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, indeks kerawanan pemilu atau IKP digunakan untuk A. Menilai kesuksesan penyelenggaraan pemilu, B. Mengukur risiko pelanggaran dalam pemilu, C. Menyusun daftar pemilih, D. Menentukan hasil pemilu, atau E. Membuat kebijakan pengawasan. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Kita lihat. Jawabannya yang B. Mengukur risiko pelanggaran dalam pemilu. IKP digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pelanggaran dan masalah dalam pemilu, termasuk tindak kekerasan dan manipulasi pemilu. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang B. Oke, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek bisa cek di deskripsi untuk formasi penata kelola pengawasan pemilihan umum ahli pertama. Itu ada total 100 soal yang udah beserta jawaban dan pembahasan yang bisa teman-teman pahami dan pelajari. Silahkan download dan cek link di deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Sini udah ada untuk di halaman awal itu ada list materi pokok yang bisa teman-teman recall kembali apa-apa aja sih yang bakal masuk pada ujian SKB penata kelola pengawasan pemilihan umum ahli pertama. Dan tentunya udah ada total 100 soal ya teman-teman, yang bisa teman-teman pelajari dan teman-teman pahami. Tadi yang kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya silakan teman-teman cek di deskripsi ya teman-teman. Bisa di-download di sana. Oke. Sekian teman-teman, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa lancar belajarnya, dan semoga mendapatkan hasil terbaik pada saat ujian nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.